Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karyadi dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kegiatan pra observasi kelas, saya sudah bersama dengan Ibu Yati Iwanda. Sebelum kita mulai, mungkin Ibu Yati Iwanda memperkenalkan diri dan mengaku mata pelajaran. Nama saya Yati Iwanda. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10. Kelas 10 ya? Iya. Baik. Di kegiatan pra observasi ini, saya dalam kaitan menyelesaikan kegiatan pada program guru penggerak angkatan 6 di mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 ini. Nah, sebelum nanti siang ya, akan mengajar di kelas 10 DPIB, gitu ya. Jadi mungkin dijelaskan dulu pada pembelajaran nanti di kelas 10 DPIB itu materi yang diambil atau masuk ke materi apa, KD apa, mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk nanti siang saya akan mengajar di kelas 10 DPIB dengan materi asking and giving direction. Kalau diartikan jadi menanyakan dan memberikan arah, petunjuk arah, Pak. Itu berada di KD 3.11. 3.11 berarti sudah masuk di akhir ya. Tadi untuk kelas 10 ya. Kelas 10. Baik. Di pelajaran bahasa Inggris seperti materi yang akan disampaikan di KD 11 ya. KD 11 itu tujuan pembelajaran mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang sudah disusun dalam yang tentunya rencana pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya sudah disusun ya. Sudah disusun. Mungkin bisa dijelaskan tujuan pembelajarannya nanti. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya ambil dari materi asking giving direction ini itu saya mengacu pada metode discovery learning. Iya betul. Jadi metode ini tuh menganjurkan siswa untuk menganalisis sendiri, mengetahui sendiri, mencari sendiri, dan menentukan kalimat lisan dan tulisannya itu sendiri. Jadi benar-benar mereka itu student center di sini. Iya, student center ya. Berarti siswa ini yang aktif sendiri. Iya betul. Nah, jadi metode yang dipakai tadi discovery itu berarti siswa ini mencari dengan referensi bisa dari media, dari media atau dari buku-buku yang disajikan. Nah, seperti itu kalau yang discovery. Hanya satu saja. Satu saja Pak. Discovery saja ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya mungkin di area mana yang di proses pembelajaran sebelumnya atau yang berkaitan dengan materi ini yang akan dikembangkan. Seperti apa nantinya skenario yang akan dipakai. Jadi pengembangan yang saya ambil di sini ada speaking skill sama writing skill. Jadi kemampuan berbicaranya mereka dan kemampuan menulis. Kalau kemampuan berbicara nanti bisa saya lihat ketika mereka itu maju ke depan berdialog bersama teman-temannya. Dari situ saya bisa lihat kemampuan berbicaranya mereka. Kalau writing skill itu ketika mereka sedang menulis dialog dengan kalimat mereka sendiri, dengan kalimat sederhana mereka sendiri. Berarti yang bisa dieksplorasi dengan keadaan di sekitar. Seperti materinya tentang apa namanya? Asking and giving direction, meminta dan menanyakan arah. Arah gitu ya. Nanti bisa nanti kalau skenario-nya seperti menanyakan alamat rumah atau arah jalan. Masuk ke situ. Nah, kalau strategi yang akan dipakai dalam pembelajaran nanti atau apa yang dirasakan muncul sebagai suatu tantangan dalam penyampaian materi, strategi. Jadi strategi yang saya ambil di situ tadi sudah saya jelaskan kalau saya di sini akan bikin kelompok. Ada kelompok ya. Jadi satu kelompok itu berisikan 2 orang, di mana 2 orang ini akan membuat dialog dengan bahasanya mereka sendiri, bahasa sederhana,
hanya sekedar menanyakan di mana alamat rumah dari temannya itu di dalam satu kelompok itu. Iya. Berarti membuat kelompok dan dalam prakteknya nanti mereka berbicara, ya, betul. Berbicara itu. Mungkin ada yang sebelumnya sebelum dibuatkan kelompok apa strateginya, misalnya memberikan sebuah contoh, juga membuat video. Ya, betul. Saya memberikan contoh sendiri di situ, Pak. Ya. Jadi saya yang akan berdialog. Nanti saya ajak satu siswa yang saya anggap mampu berdialog sama saya nanti di depan. Berarti hanya mensimulasikan. Ya, mensimulasikan. Simulasi dulu, setelah itu baru dicoba dengan kelompok masing-masing. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan di kegiatan ini pertama saya terima kasih sudah dibantu di pembelajaran bahasa Inggris ini, di mata pelajaran bahasa Inggris ini, di pra-observasi. Nanti mohon izin juga masuk ke dalam kelasnya nanti untuk tahapan observasinya. Siapa? Melihat di rencana pembelajaran yang sudah disusun, strategi apa yang sudah direncanakan, tantangan apa yang akan muncul nantinya dalam proses pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan skenario-nya yang sudah direncanakan itu berjalan dengan baik. Begitu ya. Baik, terima kasih pada Ibu Yati Wanda sudah berkenan. Nanti kita akan lanjut di kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I'm fine. Thank you. So, before we start the lesson today, let's pray together. Siapa ketua kelas di kelas ini? Ya. Please start the pray. Tolong dibantu baca doa. Pakai bahasa Indonesia aja. Teman-teman, mari kita belajar mendengarkan doa. Oke, thank you Diana. Kita dulu ya. Azamra, tadi kita ulang berapa lagunya? 10 lampu merah. Lampu merah itu berapa ada di sini? Ada di tele. Itu doang kan? Berarti kalau mau ke tempat lampu merah berapa lampu merah? 3. Di mana satu? Oh iya kan? Oh iya benar. Berarti ada 3 lampu merah. Lampu merah bahasa Inggrisnya apa nak? Tidak tahu lampu merah bahasa Inggrisnya. Iya. Berapa kali belok kanan? Kira-kira 1 diperkirakan ada 3 atau 4 belok kanan? Ada nggak? 3 atau 4 belok kanan ada? Nah segitu deh ya. Belok kanan bahasa Inggrisnya apa yo? Belok kanan bahasa Inggrisnya apa yo? Turn right. Nah. Terus kalau belok begini bahasa Inggrisnya apa yo? Di SMP kalau ini pengertian dari sini. Nah, kalau kalian sudah tahu pengertian dari sini, kira-kira what we are going to learn today? Die, right? Sementara ini dulu, ini yang sangat sederhana, simple. Jadi, yang ada di papan itu kalian bisa lihat ada kalimat asking dan ada kalimat giving direction, menanyakan dan memberi arah. Perhatikan ibu, sambil mencatat perhatikan ya. Nah, untuk kalimat direction, asking direction ini adalah menanyakan arah. Berarti kita harus menanyakan arah sama orang. Misalnya, kayak tadi, Rio, di mana mau jadi? Itu kita ambilkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama, Rio, do you know where it is? Ini diganti, ini bisa diganti dengan alamat yang akan kalian tanyakan. Oke? Contohnya, Febri Slow. Atau do you know where it is SMK 1 Kaluang? Ya, berarti ini artinya kamu tahu di mana
tergantung arah yang kalian akan tanyakan ya. Terus yang kedua simple aja. Kita bisa pakai where is Febin go? A group. A group ada 2 siswa ya, two students in one group. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, silakan dibikin kelompok, mungkin teman-teman di sampingnya saja. Silakan. Oke, sudah ketemu pasangannya? Nah, bisa. Kamu udah? Udah? Berarti oke, kamu sama Indra ya. Indra ke belakang Indra. Kamu sama siapa ini? Zara, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, so thank you. Zara, do you know where is Paris home? Yes, and Namaste. Very good. Okay, from here to shop the and the and the crossroads, yes, from and the end of the street. Okay, thank you, Zara. Oke, tepuk tangan dong buat temennya. Oke guys, so itu adalah materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini dulu? Ada nggak yang belum kalian ketahui tentang anti-discrimination ini? Ada nggak? Zara, ada yang masih kamu belum paham? Apa sudah? Sudah? Beneran? Jadi intinya anti-discrimination ini adalah menanyakan arah atau memberi arah kepada orang yang meminta. Oke? Ngerti ya? Do you understand about that? Yes? Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabar Pak Sanjani? Alhamdulillah baik Bu. Selamat pagi, apa kabar Pak Sudewa dan Pak Karyadi? Baik. Laksanakan saya ini mengajar praktik pendamping dari Pak Karyadi di Sekolah Tingkatan 6. Maka saya Sudewa, kalau boleh saya kenal, Pak Sudewa Pak Karyadi dengan siapa? Yang Yuanda itu saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Betul, Pak Karyadi boleh diulangi ya seperti itu dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari kita sebagai pendidik, khususnya di SMP. Baik, pada hari hari Selasa ya, hari Selasa sudah kita lakukan observasi di dalam kelas untuk mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 ya, dengan materinya itu tentang asking and giving direction ya. Jadi materinya itu dari hasil observasi selama dalam kelas yang saya lihat ada beberapa yang untuk menjadi bahan referensi kita, referensi Jati Warta untuk kedepannya. Jadi di sebelumnya di pra observasi sudah ada PP yang kemarin sudah disusun ya. Itulah menjadi dasarnya skenario yang ada di dalam kelas. Nah, itu yang saya sampel. Itu ada beberapa catatan. Yang pertama, metode yang digunakan itu sudah saintifik, ya, sudah saintifik approach, sudah memenuhi semua yang saya di urutan-urutannya dari 5 metode langkah yang sudah muncul semua di dalam RPP-nya di perencanaannya itu. Yang kedua, metode yang pendekatan tadi ya, pendekatannya sudah saintifik approach.
metode yang digunakan itu adalah discovery learning, dan di salah satu lagi project based learning. Jadi ada dua metode yang digunakan di LPP-nya. Jadi perlu kita pahami itu bahwa di supervisi itu kan ada 3 langkah. Yang pertama itu dengan supervisi akademiknya itu tentang administrasinya. Yang kedua ada supervisi pelaksanaan. Jadi yang ketiga supervisi. Jadi ada 3 itu. Nah, yang sudah dilihatkan yang supervisi akademiknya, administrasinya, pelaksanaannya itu sudah lengkap semua. Saya lihat di sini ada dan metodenya, pendekatannya, metodenya sudah muncul semua. Nah, yang perlu jadi catatan itu di metode yang digunakan itu kan ada 2. Yang pertama discovery, yang kedua itu project based learning. Nah, yang muncul karena yang awal karena mungkin pertemuan, mungkin bisa dijelaskan karena apakah ini di pertemuan awal discovery itu atau kelanjutannya dari discovery itu ada metode yang lanjutannya project. Nanti anak-anak muncul semua ya, akan menampilkan hasil proyeknya. Jadi yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan kemarin itu adalah materi asking, giving, and direction ya. Tapi yang sudah muncul saya di discovery-nya sesuai dengan rencana pembelajaran itu sudah ada kelompok ya, diskusi dan role play-nya sudah muncul. Karena muncul siswa bermain peran di situ, ada yang menanyakan tempat, menanyakan arah. Nah, yang belum muncul mungkin bisa dijelaskan di apakah itu masuk di tindak lanjut ke depannya. Mungkin itu ya. Mungkin kita di situ di metodenya yang belum muncul project based learning mungkin bisa dijelaskan. Jadi apakah ada kelanjutan dari jadi saya pakai 2 metode di situ. Yang pertama itu discovery learning sama project based learning. Discovery learning memang saya pakai untuk pertemuan pertama Pak. Nanti kelanjutannya itu di pertemuan berikutnya saya pakai project based learning. Jadi nanti siswa itu akan kalau kemarin hanya pakai bahasa sederhana untuk maju ke depan, nanti untuk selanjutnya project based learning ini siswa itu menggunakan bahasa yang 1 tingkat lebih di atasnya. Mereka kerjakan di rumah, mereka hafal. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya mereka udah siap maju ke depan kelas gitu, tanpa teks. Jadi langsung dihafal gitu. Berarti ada kelanjutannya. Iya, ada kelanjutannya. Ini ada project. Iya. Karena memang yang project based learning itu kan kegiatannya Iya. Mungkin itu menjadi tindak lanjut. Ini menjadi catatan oleh ahli UKT saya. Yang kedua media yang digunakan itu sudah saya lihat harus ada dibuat simulasi. Simulasi dulu. Setelah itu ada dicontohkan, ada guru sama siswa yang dianggap lebih mahir. Terus selanjutnya siswa dengan bermain peran role play. Nah, cuma menjadi catatan lagi di saya bahwa media yang digunakan mungkin belum dimaksimalkan. Ya. Ada di situ di rencana pembelajaran itu ada laptop, ada proyektor. Mungkin itu bisa dimaksimalkan penggunaannya. Atau sekali waktu misalnya karena ini mungkin lanjut ke proyeknya itu di luar, bermain perannya di luar. Kita dengan dengan orang lain ya, karena ini yang misalnya
orang asing, warga asing dibuatkan seperti itu. Jadi memanfaatkan media dan lingkungan yang bisa dimaksimalkan. Itu catatan di wisata. Yang kedua di western toolnya, yang misalnya diputarkan media, diputarkan di YouTube, yang bisa dipakai. Catatan. Nah, yang saya pengen apa rencana tindak lanjut dari materinya ini, dari materi yang akan yang di tapi kelanjutannya seperti apa? Kelanjutan dari materi ini, dari perbaikan yang tadi sudah tadi seperti yang saya bilang pertama, kalau kebetulan pertama kita pakai Instagram ini dua project, mungkin saya bakal ikut saran Bapak yang ajak siswa langsung terjun ke lapangan gitu. Mungkin kita memanfaatkan beberapa pantai di sini kan ada beberapa turis gitu. Jadi nanti untuk siswa saya ajak langsung terjun ke lapangan untuk bertemu sama orang asing. Jadi di sana mereka bisa lebih mengasah speaking skill-nya. Menanyakan arah gitu, langsung ke berarti direncanakan itu di pertemuan ketiga setelah yang project di Singapura. Ya, sama teman dulu, nanti baru langsung yang ketiga itu baru terjun lapangan langsung. Setelah mereka benar-benar asik sama metode ini. Iya. Jadi itu saja dari refleksi catatan refleksi saya selama proses observasi dan harapan tadi yang kita sampaikan juga untuk memperbaiki proses pembelajaran tentunya seperti media dan dimaksimalkan. Yang kedua lebih natural itu dengan warga asing untuk melakukan bermain peran. Mungkin itu saja catatan dari saya selama proses observasi. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yati Juanda yang sudah berkenan saya observasi dalam kelas ya. Ini semata-mata untuk perbaikan kedepannya proses pembelajaran kita agar lebih maksimal dan anak-anak kita lebih kompeten di bidang. Terima kasih kami saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada tahun sebelumnya kita bicara solusi apa terkait dengan kelas kita bisa bilang nanti sama teman sejarah itu berarti sudah solusi ya apa namanya memberi suatu perasaannya mereka ya. Nah, tadi terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Setelah sebenarnya kami sudah memberi tadi pertama sudah berencana dimana kita sama teman-teman walaupun ini bukan proyek resmi mana kita mengucapkan salam dan menanyakan kabar ke teman kita. Jadi sudah disampaikan. Yang kedua merefleksi kegiatan yang telah terjadi. Ini kan pasca ini yang ketiga kali sudah merefleksi ini sejalannya. Yang selanjutnya menggunakan data EPP yang kemarin digunakan di dalam kelas yang observasi. Yang selanjutnya menjelaskan apa yang sudah dipelajari, terus metode yang digunakan yang saya tambah tadi luar biasa ya tadi sudah ada seperti sinar 3 sudah di akademi pelaksanaan dan evaluasi tadi. Tapi yang menjadi catatan sebagai saya itu sebenarnya sesuatu itu yang telah kita laksanakan. Dan kalau belum dilaksanakan ada perasaan apa-apa ya, tapi yang perlu ada refleksi sedikit bisa melakukan sudah tadi menanyakan perasaan. Mungkin sebelum ini sudah dilaksanakan sekali baru kali ini berarti ini secara spontan ya.
Ya walaupun sudah kita rancangkan yang namanya di depan kamera peneliti sudah lupa sama-sama sudah lupa juga. Nah, dari sini menanyakan perasaan sebelum melakukan kegiatan itu tidak ada perasaan apapun, tapi setelah kita melakukan kegiatan tersebut walaupun bisa tercapai atau tidak tercapai tentu ada perasaan yang beda ya. Nah, bisa kita gali di situ perasaannya sebelum dan sesudah melaksanakan observasi. Terus yang selanjutnya trik-trik yang otomatis ini bahasa Inggris ya, sama dengan pelajaran matematika ya, karena ini pelajaran nasional, otomatis ada anak-anak yang kurang mulut atau kurang gimana ya, bisa digali sama coachnya sama Pak Ferdi bagaimana trik-triknya untuk minat belajarnya, karena ini pembelajaran berdifferensiasi ya, yang bisa pada murid di sana yang tercantum pembelajaran melalui konsep, proyek, dan konsep. Dan di situ ini kan yang terutamanya uji ini untuk pembelajaran berdifferensiasi yang berpusat pada murid. Tadi sudah sih dijelaskan trik-triknya, misalnya membawa anak ke luar ya, itu bagus, itu pendapat yang luar biasa ya. Mungkin ini juga sebagai trik-trik supaya karena yang kita tahu anak-anak itu suka lapangan. Pelajaran yang paling suka itu lapangan. Nah, bukan sekedar kita dalam hanya di kelas menonton, otomatis kita bukan anak-anak ini bukan murid, kita ada sebagai ibu kosan, apalagi dengan suasana yang pelajaran terakhir, yang aromanya sudah beda dari pagi itu luar biasa sih seperti itu. Dan untuk pengembangan diri yang kayak kita pagi tadi kan sudah ditentukan jadwal kapan nanti yang memang perusahaan itu sudah lengkap Pak Ferdi, alhamdulillah. Jadi hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Satoria sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 6. Terima kasih juga kepada Ibu Yati Wanda yang sudah bersedia berobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Terima kasih. Yang terakhir saya sampaikan atas catatannya tadi ya tentang menanyakan itu ya hiburan ya, perasaan sebelum melakukan percakapan dan setelah melakukan percakapan. Mungkin ada kekurangannya di situ. Terima kasih sudah dilakukan refleksi kepada saya. Terakhir kita akhiri, sudah selesai. Sebenarnya sudah memberikan data, sudah memberikan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.